Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, amin. Wabil khusus Ibu Puji sekeluarga, ibu-ibu ketua majelis taklim, ibu-ibu pengajian, mohon maaf saya nggak hafal namanya satu-satu, tapi wajahnya insya Allah nanti kita saling saling ketemu di surganya Allah, amin. Masya Allah. Oh kayaknya nih teman ngaji dulu ya. Sini mau kemana Bu gitu. Ini surganya di sini gitu ya. Insya Allah. Ibu-ibu yang di luar bisa dengar suara saya? Alhamdulillah. Suara cempleng gini kalau nggak dengar kasihan ya. Di depan pintu boleh. Oh di depan pintu. Ya Bismillah. Oke ibu-ibu, are you ready? Oh, pinter bahasa Inggris semua. Ya. Alhamdulillah sudah kenal saya semua Bu ya. Alhamdulillah. Daripada bilang ada yang dengar belum kenal gitu ya. Saya duluin aja alhamdulillah. Insya Allah tak kenal maka sayangilah. Kalau sudah kenal berikan sayang lebih padanya insya Allah. Ibu yang dirahmati Allah, malam ini takdir Allah mempertemukan kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Di rumah Ibu Puji sekeluarga yang telah ditinggalkan oleh suami beliau tercinta Bapak Irman Susilo bin Salamuddin. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga beliau diberikan tempat Raudhatul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin hari apa Bu kemarin? Sekarang hari apa? Sampai kalau lupa hari ini bahaya. Hari Ahad. Dulu sebelum datang Belanda namanya Ahad. Setelah datang Belanda dirubah Minggu. Masya Allah. Nggak apa-apa. Ya, Ahad artinya apa Bu? Satu. Loh, kalau Minggu saya nggak tahu. Gitu. Oke, alhamdulillah hari ini hari Ahad. Ya, kemarin hari Sabtu ya. Kemarin itu ada sebuah peristiwa yang kurang lebih 30 tahun yang lalu baru terulang. Ya. Jadi tahun 1997 waktu itu saya bersentuhan dengan jenazah langsung ya. Bahkan ikut memandikan beliau ya, namanya Kiai Haji Ali Maksum ya. Salah satu putra dari Kiai Mahfud Anwar, Kiai Haji Mahfud Anwar, beliau pengasuh dan pendiri pondok pesantren di mana saya belajar dulu di pondok pesantren Sunan Ampel Jombang Jawa Timur, dan beliau juga meneruskan pesantren sebelah. Pesantren sebelah itu adalah pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang didirikan oleh keluarga besar Tebuireng ya, karena beliau adalah Nyai Abidah, istrinya Kiai Mahfud itu cucunya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedikit sejarah. Dan kemarin terulang, saya bersentuhan dengan jenazah ya, pegang badannya dan bagian saya selalu kepala gitu. Masya Allah. Jadi dan ini malam ini ada juga tahlil di sana, tapi karena Bu Puji sudah menghubungi saya ya lewat teman-teman, jadi tidak mungkin saya ke sana. Saya minta izin bahwa sekarang ada tugas di sini gitu ya. Semoga keberadaan saya dan ibu-ibu semua di rumah Bu Puji ini menghibur beliau. Amin. Menguatkan hati beliau. Amin. Dan menjadi penerang untuk suami beliau. Amin. Semoga alam kubur suami tercinta menjadi Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu yang dirahmati Allah, waktunya tidak lama bahwa kita pasti akan seperti ini juga. Sekarang yang suaminya masih lengkap,
Masih banyak kan, masih lengkap. Suatu saat pasti akan meninggalkan kita. Dan begitu juga sebaliknya. Pak Elang, saya, dan mungkin juga bapak-bapak yang sempat mendengarkan suara ini pun juga sama. Entah siapa yang duluan, suami atau istri, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Dan jangankan begitu, sekarang malaikat dari dulu sampai nanti nggak pilih-pilih usia yang ada di ijazah, nggak pilih-pilih usia yang dilihat dari rambut putih atau sudah putih atau masih hitam. Tidak pilih-pilih apakah yang sedang sakit atau yang sedang sehat. Kalau sudah waktunya pasti akan dipanggil. Maka yang harus kita lakukan apa? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kira-kira yang dilakukan? Bersiap-siap. Jadi siap-siapnya nggak nunggu kalau sakit, enggak. Setiap saat kita harus bersiap. Ya. Almarhum yang di komplek itu Pak Haji Samsuar itu, beliau sehat aja. Habis duhur, ya, tidur istirahat nunggu asar, nggak bangun. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, begitu juga mungkin almarhum ya Bapak Herman juga nggak nyangka. Ya, semuanya nggak ada yang nyangka. Yang sakit pun kadang orang nggak nyangka. Sesekali pasti akan kaget. Kita menjadi penyebab orang kaget, atau kita kaget gara-gara orang tersebut yang dipanggil oleh Allah. Hanya menunggu waktu alias giliran. Siapa yang duluan? Kita berharap yang duluan orang jauh di sana. Amin ya. Kita yang di sini belakangan ya Bu ya. Ya, harapannya begitu. Tapi sayangnya malaikat nggak bisa disuap. Dia langsung kalau sudah waktunya ya muter. Setiap hari ini kita selalu diiringi oleh malaikat-malaikat yang banyak. Kalau dalam kitab-kitab klasik ya disebutkan ada kurang lebih 20 malaikat, malam 10, siang 10, sip-sipan, apusan kayak pegawai. Itu menurut kitab-kitab klasik ya. Tentu nanti sumbernya bisa dicek. Nah, tapi yang selalu bersama kita ada rokib wal atid, rokibun wa atidun di sebelah kanan dan kiri kita. Jadi nggak pernah kita dalam kondisi sendiri, nggak pernah. Makanya kalau celing ada orang nggak? Dia sendiri orang. Ya, ada yang lihat nggak ya? Jangan-jangan ada tetangga lihat. Padahal malaikat selalu mengawasi. Itu kita jadi ingat dosa-dosa kita masa lalu Bu ya. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, amin. Sepi nih nggak ada orang, padahal kita sendiri orang. Sepi nih nggak ada yang lihat, padahal malaikat selalu mencatat. Masya Allah. Kita ingin ya Allah ampuni semua kesalahan kami dan akhirkan kami semua husnul khatimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa lakukan? Pertama, untuk Ibu Puji dan keluarga yang ditinggalkan. Begitu juga nanti kita, atau sudah meninggal ayah kita, ibu kita, atau kakek nenek kita. Saya saja tinggal ibu, bapak kandung, bapak mertua, bapak angkat, semuanya sudah dipanggil oleh Allah. Ibu kandung masih, ibu mertua, ibu angkat atau bude, itu semuanya sudah dipanggil oleh Allah. Masya Allah. Ya. Jadi rupa-rupanya sudah waktunya giliran kita semua, tapi kita berharap ya Allah tawil umurona, perpanjang umur kami, amin. Ada yang pesen sampai 80 tahun nggak? Nggak ada yang pesen. Lah kalau tiba-tiba 5 tahun lagi gimana? Ada yang usianya 60 Bu? Nggak ada ya? Jadi kita seusia nih kayaknya. 70 60 Bu. Masya Allah, semoga sehat Bu, panjang umur. Yang 60 panjangin ya Allah. Ya mau berapa tahun lagi terserah, minta aja pada Allah. Mau 100 tahun kayak mantan Perdana Menteri Malaysia, namanya Mahathir Muhammad, temannya Pak Soeharto. Pak Soeharto sudah wafat lama, beliau masih sehat, masih bisa naik sepeda pancal. Masya Allah. Dan ternyata salah satu rahasianya yang menjaga makanan. Lah kalau kita makanan kagak ada, apa yang mau dijaga? Masya Allah. Ya, luar biasa. Beliau 100 tahun tapi masih sehat. Nah, kita nggak tahu apakah 10 tahun lagi
Apakah 20 tahun lagi saya pribadi saya berdoa, ya Allah minimal kalau bisa 80 tahun ya Allah. Jadi sekarang masih bisa siap-siap 30 tahun, 33 tahun lagi. Saya sekarang 38, berarti ya kurang lebih 32 atau 33 tahun lagi. Saya persilahkan kalau malaikat datang. Kalau sebelum itu, kalau bisa jangan. Kenapa? Kita udah rencanakan selama 33 tahun itu ngapain aja untuk mendapatkan surganya Allah. Untuk bersiap lah. Kalau sekarang kayaknya dosanya masih bejibun. Ya, Masya Allah. Jadi kita berharap begitu. Maka tidak apa-apa Ibu, memperkirakan, minta pada Allah agar kita siap-siap. Jangan sampai nggak direncanakan. Lah peringatan Maulid Nabi aja ada proposalnya. Lah hidup kita kok sembarangan. Dikira besok masih panjang waktu kita hidup. Siapa yang menjamin? Nggak ada. Maka kita harus minta pada Allah. Betul Bu ya? Minta pada Allah, ya Allah panjangin usianya. Ya Allah panjangin usiaku ya Allah. Sampai kapan gitu. Dialognya kan gitu. Ya kira-kira mana kita enaknya sampai kapan ya? Dihitung-hitung aja. Biar kita bersiap. Itu insya Allah. Dan orang-orang soleh itu biasanya ibu-ibu yang dirahmati Allah selalu berdialog dengan Allah, selalu berdialog dengan malaikat Allah. Ibu-ibu kenal Jalaluddin Rumi nggak? Nggak kenal ya? Ya kenalnya di mana gitu ya? Kita belum kenal namanya aja mungkin baru dengar, nggak apa-apa. Beliau salah satu ulama yang terkenal ya, sufi. Ketika murid-muridnya dikasih tahu bahwa ini waktuku nggak lama, aku sepertinya mau dipanggil oleh Allah. Muridnya pada nangis karena beliau ini kan orang soleh. Jadi selalu ada dialog dengan Allah, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, itu kontak spiritualnya dekat. Muridnya nangis, dimarahin. Kalian gimana nangis tuh? Kok bisa kalian tega banget nangis? Saya mau meninggal. Saya kan mau ketemu Allah. Kok kalian nggak suka gurumu mau ketemu Allah? Katanya. Masya Allah. Udah sana tertawa aja katanya. Masya Allah. Ya, kita gimana Bu? Nah, semoga kita diselamatkan Allah. Amin. Iya. Jadi yang bisa dilakukan oleh almarhum, oleh keluarga almarhum adalah apa Bu? Kirim doa kayak malam hari ini salah satunya. Ya, karena setiap apa yang kita niatkan akan tergantung dari niat kita. Ya. Jadi kalau kita bahasakan lain, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita menjadi pemancar pahala bagi almarhum. Siapapun. Idza mata bnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafau bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Sangat terkenal sekali kalau anak cucu Adam sudah meninggal, 3 yang masih tertinggal: sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Jadi bagaimana yang nggak punya anak nih? Nggak punya anak, di situ disebutkan waladun sholihun yad'ulah. Kalau nggak punya anak, maka anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak ideologis. Apa itu Bu ideologis? Ideologis itu ajaran-ajaran yang diyakini. Contohnya, kita ngajarin anak untuk taat pada Allah. Nah, padahal anak orang gitu. Kamu kalau ingin selamat dunia akhiratmu, kamu harus banyak mengingat Allah. Karena Allah itu menciptakan kamu. Nah, kita nasihati dia ketika dia tuh lagi fresh, lagi nangkep, pemancarnya lagi kuat. Nah, itu langsung dipahami tuh, diingat betul. Setelah itu mungkin kita berpisah sama dia, entah di mana dia, nggak tahu, tapi dia terus pegang itu nasihat dari kita. Maka itu menjadi anak kita. Waladun sholihun yad'ulah. Otomatis dia akan berdoa untuk kita, otomatis. Meskipun mungkin lupa nama kita. Ya. Itu namanya anak ideologis. Waladun sholihun yad'ulah. Jadi yang belum punya anak jangan minder. Anak orang pun bisa menjadi anak kita. Anak-anak ideologis, anak-anak yang menjadi nasnya di situ waladun sholihun yad'ulah, yang akan menjadi pemancar pahala. Jadi kalau kita ada keluarga kita yang meninggal, maka kita bisa menjadi pemancar pahala. Bagaimana caranya memancar pahala? Doain terus. Habis sholat didoain. Paling mudah bacakan Al-Fatihah, terus doakan, ya Allah ampuni almarhum ya Allah.
terimalah ya Allah, bahagiakan di alam kuburnya ya Allah. Kalau di akhirat nunggu kita, karena nanti akhirat itu kan bareng-bareng. Nah kalau sekarang belum kiamat, maka alam barzah atau alam kubur dulu gitu. Nanti setelah alam kubur baru hancur semua, kiamat, alam apa berikutnya? Padang mahsyar, alam mahsyar, berkumpul semua orang. Setelah waktu kumpul itu ada lagi sesi berikutnya, namanya yaumul hisab, yaumul mizan dulu. Yaumul mizan, ditimbang. Timbang mana pahalanya lebih banyak atau lebih sedikit daripada dosanya. Masuklah, selesai penimbangan, yaumul hisab, perhitungan. Dihitung tuh. Kalau nggak ada yang bisa dijadikan tuker-tukeran pahala sama dosa dibandingkan, maka kita, naudzubillah, semoga ya enggak, maka orang yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya, dia masuk neraka duluan. Naudzubillah, naudzubillah. Tapi karena ada iman, maka dia dikeluarkan dan kemudian masuk surga setelah perhitungannya selesai. Gitu. Masya Allah. Setelah itu, setelah yaumul hisab, ada jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, kita bilang jembatan, sebenarnya sirat itu tempat lewat. Ya, entah bentuknya seperti apa, ya, tapi tempat lewat yang dimaknai oleh banyak jumhur ulama, di bawahnya itu neraka. Orang menyeberanginya bisa cepat, bisa lambat, bisa secepat kilat, bisa merayap, bahkan bisa seperti orang stroke. Nggak bisa jalan, mengingsut di situ sesuai dengan amal perbuatannya. Dan begitulah nanti kemudian berjatuhan ke neraka bagi orang-orang yang memang nggak bisa menyeberangi itu. Dan itu nggak perlu latihan, ya, nggak perlu latihan kita, tapi perlu persiapan di dunia ini, ya, dengan amal soleh, dengan menjadi pertama pemancar pahala. Bagaimana cara menjadi pemancar pahala? Tadi bacain Fatihah setiap selesai sholat bagi almarhum. Terus bagaimana lagi? Punya amalan khusus. Amalan khusus, Bu. Misalnya apa? Setiap pagi sedekah, pahalanya dikirimin ke almarhum misalnya. Ya, atau tiap bulan sekali, tiap Jumat sekali, terserah kita. Tapi nggak usah disebut itu. Jadikan itu rahasia kita dengan Allah. Dan hanya almarhum yang akan merasakannya. Meskipun nggak diekspos oleh media, nggak viral, tapi almarhum merasakannya. Itu namanya kita menjadi pemancar pahala. Al-Quran sampaikan, walaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang bisa dinikmati manusia kecuali yang ia dapatkan, yang ia perbuat. Nah, ini yang menjadi sebagian jadikan dalil bahwa orang hidup itu kalau sudah mati nggak bisa nyampe amalnya, karena walaisa lil insani masa. Apakah betul demikian? Enggak. Jumhur ulama menyatakan enggak demikian memahaminya. Kenapa? Coba lihat, kalau kita lewati kuburan, apa Bu perintahnya? Assalamualaikum atau assalamualaikum boleh. Ya ahlad diyar atau ahlul kubur, ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Gak usah Allah ya imin malamat, nanti yang hidup kena, kita kan lewat di sebelah. Nah, itu. Ya, disuruh salam. Salam itu doa, ucapan keselamatan. Ya, semoga kalian semua selamat, itu doa. Kalau sholat jenazah, kita berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu afihi wa'fu anhu, ya Allah ampuni dia. Ya, seperti itu. Artinya bisa, apalagi yang paling kuat dasarnya di mana? Di Al-Qur'an. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dasarnya jelas sekali. Ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni juga saudara-saudara kami sabaquna bil iman yang telah wafat dan mereka membawa iman. Karena kalau nggak membawa iman nggak sampai. Harus seiman. Itu dalam ajaran Islam begitu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi nggak usah la syakka, nggak usah ragu. Semua yang kita niatkan untuk almarhum sampai, karena kita bisa menjadi pemancar pahala. Itu istilah ya. Nanti kalau dicari di internet nggak ada tuh pemancar pahala. Ya, itu biar kita mudah ya memahaminya. Nah, kemudian kapan caranya, Bu? Selain itu, tadi caranya habis sholat baca Fatihah. Caranya lagi punya amalan khusus yang spesial, nggak ada orang tahu kecuali kita, Allah dan almarhum yang akan mendapatkan manfaatnya. Dan caranya lagi apa? Ketika kita melihat sesuatu, ya, kemudian misalnya nih melihat seseorang yang mirip almarhum, kaget dong kita pasti ya. Duh, ya Allah, padahal bukan orang lain. Segera baca Fatihah untuk almarhum. Itu caranya. Dan orang itu didoain agar dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Silakan Bu, silakan Bu. Emang kalau kaki terlalu lama duduk kita agak ini. Saya tadi berdiri begitu karena kalau duduk terus itu ya. Ibu kalau capek boleh berdiri kok. Oke ya. Ya, saya tambah lagi dikit, nggak apa-apa Bu ya? Nggak apa-apa ya? Nah, insya Allah. Are you ready? Ready. Alhamdulillah. Ready nggak ready? Saya ngomong terus. Nanti kalau udah waktunya berhenti ya. Semoga jadi pahala Bu ya. Sabar ya. Sedikit lagi. Nah, tadi pemancar tadi caranya begitu. Ya, bacain Fatihah, kemudian punya amalan khusus, dan kalau kita melihat seseorang yang mirip dengan almarhum, segera doakan almarhum dengan bacaan Fatihah pula. Kita ingat sesuatu, misalkan langsung ingat almarhum, kebaikannya, langsung bacakan Fatihah. Kenapa? Karena sebenarnya waktu itu Allah kasih kesempatan kita untuk kirim pahala. Gitu ya. Ya, itu caranya menjadi pemancar pahala. Kalau kita sudah ditinggal oleh keluarga kita, siapapun dia. Siapapun, Bu. Bahkan orang lain. Ada nih sahabat kita yang kita di sini, dia di kampung misalnya dengar, si fulan itu udah wafat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dulu orang baik banget. Langsung, jangan, kasihan ya, kasihan. Gak ada manfaatnya kita kasihan. Ya, bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Itu ya. Dan itu nggak usah di-upload Bu di status atau dikirim ke grup dulu gitu ya. Wah ini ya, gue udah doain nih almarhum, nggak usah begitu. Biarkan Allah yang tahu dan almarhum yang merasakannya. Insya Allah. Itu untuk orang-orang yang sudah wafat. Nah, bagaimana bagi kita orang-orang yang mau wafat? Mau atau enggak, Bu? Mau nggak mau dah. Ya. Orang-orang yang sedang menyambut wafat, kita menyambut atau enggak, Bu? Dikatakan menyambut atau tidak, ya udah faktanya pasti akan datang. Hidup ini begini, Bu. Kadang-kadang kaget, loh, tiba-tiba anak kita udah gede banget. Tiba-tiba kita udah punya cucu, padahal dulu kita masih anak-anak. Gitu ya. Cepet banget. Kalau tidak hati-hati, terlena. Ya, Masya Allah. Kayak lagunya siapa dulu, Bu? Kalau kita kolonial itu, apa lagu-lagu dangdut itu? Ku terlena. Masih ingat, Bu? Wih, Nurjana. Kita sama Bu kolonial kita ini. Nah, gitu ya. Nah, Masya Allah, terlena ya. Jadi, dan itu dari Quran sebenarnya kalau kita mau tahu ya. Kenapa? Karena terlena itu sifat manusia, harus diingetin terus. Innamal hayatud dunya illa laibun wa lahwun. Dunia ini permainan dan senda gurau. Ya, mataul ghurur, kesenangan yang melenakan. Jadi kesenangan melenakan. Coba ibu-ibu, kalau kita lihat orang kaya, kira-kira kita gimana, Bu? Pengen nggak kaya kayak gitu? Pengen lah. Kalau pengen berarti kita normal manusia, alhamdulillah. Yang tidak boleh adalah kepenginannya terlalu melupakan Allah. Dianggapnya bahwa kekayaan itu tujuan. Makanya ada, mohon maaf, ustadz-ustadz yang bilang, kita ini orang muslim harus kaya. Nggak ada perintahnya harus kaya, Bu, dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalau kayak korupsi gimana? Apalagi kayak korupsi. Tempatnya di aspal. Aspal itu tempat paling bawah di neraka. Naudzubillah. Jadi nggak ada perintah orang Islam tuh harus kaya, nggak ada. Makanya biasanya motivator, kenapa? Kalau kita harus kaya biar bisa zakat.
Emang kita nggak bisa zakat? Bisa lah. Iya, untuk apa? Yang diwajibkan itu bekerja keras, bekerja cerdas, niatnya ibadah, ingin dibalas Allah di akhirat. Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah, tugas kita bukan memperbanyak atau menyedikitkan, tugas kita menjemputnya. Masya Allah. Ya. Ustadz bilang gitu karena Ustadz belum kaya. Ya enggak gitu juga, Bu. Ya. Enggak lah. Kita menyampaikan yang benar aja di dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwa tidak ada ajaran dalam Islam yang memerintahkan seorang Islam itu harus kaya, kudu kaya. Enggak ada. Itu berbahaya karena bisa melupakan orang pada esensi sebenarnya hidup adalah mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Melupakan tentang esensi hidup bahwa dunia ini adalah tempat mengumpulkan bekal untuk akhirat. Harta ditinggalkan banyak, rebutan enggak, Bu? Anak-anak pasti itu alami kok. Gitu. Kecuali kalau anaknya soleh-soleha. Ya, tapi kan sedikit yang begitu. Ada aturan waris saja. Gimana Pak Ustadz kalau kita nggak bagi sesuai dengan waris? Loh, ya Allah. Ini gimana gitu ya. Jadi kadang begitu. Ya, itu yang terjadi karena dunia ini melupakan banget. Ya. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang kita bisa lakukan, Bu, persiapannya nih? Nah, kalau udah persiapan ini mau selesai, Bu. Iya. Ini jamnya nggak berubah ya, Bu? Dari tadi ya. Maaf ya. Udah 26 menit ya. Saya khawatir kebanyakan, makanya saya cek jamnya ini. Oke, Ibu-ibu, apa yang kita bisa lakukan? Kita kan pengen, Bu, saya pribadi pengen, ibu-ibu juga saya yakin pengen kita nanti ketika dipanggil malaikat itu husnul khotimah, Bu ya. Amin. Sudah tahu caranya, Bu? Iya, mungkin juga sudah tahu, cuman malu aja mau ngomong kali ya. Gitu. Caranya banyak ya, banyak cara menuju ke sana untuk husnul khotimah. Tapi saya sampaikan yang singkat aja, yang gampang, yang mudah dilakukan dan sudah terbukti. Yaitu apa? Amalan yang sering dibaca oleh Nabi. Apa? Ada yang tahu? Amalan yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad. Kenapa kita bisa katakan sering? Karena seorang sahabat pernah bertanya kepada Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Nama pengajian RT 2. Nah, itu Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah itu istrinya Nabi, salah satu istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah itu pernah ditanya seorang sahabat, wahai Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, apa doa yang paling banyak dibaca Nabi? Ini pertanyaan keren banget ya. Karena Ummu Salamah istrinya, jadi ya istri Nabi sering bertemu Nabi. Apa kata Ummu Salamah? Beliau itu sering membaca ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Apa Bu ya? Alhamdulillah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Bersama, Bu. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Nanti kalau lupa cari di internet. Ya, Google kan ada tuh, HP-nya udah bisa semua. Tulis saja ya muqallibal qulub titik. Nah, nanti langsung lanjut sendiri dia. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu dihafalkan, diamalkan. Itu salah satu cara praktis. Selain tadi ada orang yang bertanya, sahabat bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah juga pernah bercerita bahwa beliau bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak sekali membaca doa, sering sekali baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Salamah, ketahuilah bahwa seluruh hati manusia itu berada di antara dua jari Nabi, dua jari jemarinya Allah. Jadi ini antara dua jari kan dekat banget, Bu. Itu seluruh hati manusia di dunia ini itu berada di bawah jari-jarinya Allah, atau di sela-sela dua jari yang mepet nih. Ya, tentu kita nggak bisa menyamakan jari Allah dengan jari manusia, tidak, salah dong. Nah, itu hanya gambaran biar kita mudah memahami. Apa kata Nabi? Bahwa sangat mudah bagi Allah untuk menyesatkan manusia atau sangat mudah bagi Allah untuk meluruskan manusia. Kadang, Bu. Halo? Halo, Bu.
Kita di sini masih ingat Allah, keluar nanti Bu, jalan berapa meter gitu, kadang lupa. Kadang sih, kalau ibu-ibu di sini insya Allah nggak ada beda dengan yang lain. Selalu ingat Allah, insya, masya Allah, gitu. Jadi ternyata hati ini pusatnya Bu. Yang bergejolak itu hati. Coba kalau kita semangat, kadang kerja kita juga jadi baik karena semangat gitu. Ya, mau ngaji misalkan, ngapain ngaji? Oh, udah hati kita udah mengganggu, udah malas, loyo gitu. Jadi hati. Nah, yang bisa ngontrol, yang menguasai hati itu Allah. Nanti akan dibisiki oleh setan tuh, hati biar berubah, bergejolak. Tapi kalau kita baca kuncinya, yaitu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku atas agamamu, insyaallah kita dijaga. Kapan ngamalinya? Boleh habis sholat, boleh setiap saat, boleh sebelum tidur. Jangan sampai satu hari tidak baca doa itu, insyaallah. Ya, jadi gampang Bu baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, insyaallah. Itu akan membantu hati kita terkontrol, kemudian akhir husnul khatimah. Bagaimana? Karena ini hati ini penyakitnya banyak Bu, dibisikin terus oleh setan. Ala suratin nas wa ala suratil jin. Jadi setan berbentuk manusia maupun setan berbentuk jin. Contoh, kita beramal nih, ya, kita bantu tetangga kita. Setan bilang apa? Lo semangat banget bantu tetangga lo, emang lo pernah dibantu sama dia? Lo, ya, nah itu caranya. Nanti saya sampaikan dulu, ini penyakitnya dulu. Jadi kadang-kadang kita ingin dibales, padahal kita harusnya bukan begitu. Ya, apa? Karena Allah sampaikan, man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang ingin balasan akhirat ditambah sama Allah. Tapi siapa yang ingin balasan dunia dikasih doang. Ya, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi enggak dapat balasan akhirat. Kita bantu orang, inginnya biar nanti kalau kita susah dia bantu kita. Itu doang dapatnya, nggak ditambah. Itu doang, di akhirat nggak dapat. Tapi ketika kita bantu tetangga kita, ya Allah, ini membantu dia untuk mendapatkan pahala darimu, pembalasan darimu nanti di akhirat. Ditambah sama Allah, rezeki di dunia ditambah, di akhirat dilipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah. Tapi nggak mudah Bu. Ya, kenapa nggak mudah? Karena setan selalu bisikin kita. Perjuangannya di situ. Ya, masya Allah. Perjuangannya di situ. Nah, makanya kadang-kadang kita riak, ujub dulu Bu, merasa bangga. Ini aku hebat nih. Itu setan juga tuh. Mengganggu hati kita. Setelah ujub apa? Pamer, flexing, pamer mobil mewah, pamer baju mewah, perhiasan mewah. Itu juga penyakit. Ya, jarang yang kena penyakit-penyakit gitu bisa husnul khotimah, jarang. Ya. Terus apa lagi? Pengen dipuji Bu. Kok Bu puji? Kebetulan sama nama ya. Ya, pengen dipuji bukan Bu puji, pengen dipuji, pengen diwahkan orang. Tuh hebat tuh. Wah, kita pengen gitu. Itu penyakit. Masya Allah. Naudzubillah. Dan yang terakhir apa? Hubbud dunya wa karahatul maut. Terlalu cinta pada dunia dan takut mati. Itu penyakit hati itu. Itu harus dibasmi itu. Caranya bagaimana caranya? Nah, ini caranya. Yang penting nih. Tadi yang pertama caranya nggak boleh ditinggal. Apa itu yang tadi? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu membaca itu. Yang kedua caranya biar penyakit-penyakit itu hilang dan kemudian kita diakhirkan husnul khotimah adalah connecting Allah. Ya, waktu dulu kita sampaikan juga ya di sini. Connecting Allah. Kalau dulu pernah ingat Bu, dulu zaman kita dulu ada HP namanya Nokia, ya kan? Itu tagline-nya itu atau iklannya itu connecting people. Wah, itu kan. Tulisan connecting people artinya nyambungin manusia. Gara-gara HP Nokia itu semua orang bisa tersambung itu iklannya begitu, promosinya. Nah kita gunakan itu, tapi bukan people, tapi Allah. Connecting Allah, nyambung kepada Allah. Kalau kita terus nyambung pada Allah, insya Allah tidak pernah mungkin kita berakhir kecuali husnul khatimah.
Caranya bagaimana nyambung pada Allah? Setiap kita melihat sesuatu, sambungin pada Allah, Bu. Lihat anak kecil, ya Allah, jadikan dia soleh, soleha, ya Allah. Nanti masa hidupnya, nanti remajanya diselamatkan. Lihat anak lari-lari, ya Allah, bahagiakan mereka, selamatkan dari keburukan zaman. Tapi nggak usah ngomong, di dalam hati, ya, di dalam hati. Itu connecting Allah namanya, Bu. Jadi kita mungkin mulut kita diam, mata kita mungkin terpejam, tapi hati kita terus bisa berdoa. Nah, connecting Allahnya itu caranya berdoa tadi. Melihat sesuatu kita berdoa, mendengar sesuatu kita berdoa, bahkan yang terdetik di dalam hati kita jadikan dia doa. Misalkan lihat orang kaya, ya Allah, dia kaya, ya Allah, jadikan kekayaannya berkah, ya Allah. Iya. Jadikan kekayaannya berkah, ya Allah. Berikan aku kesabaran dengan ujianmu, ya Allah. Gitu kan, akhirkan dia husnul khatimah, pertemukan kami dengan dia di surgamu, ya Allah. Misalnya, padahal kita nggak kenal dia, ya, mobilnya mewah, celing, lewat sampai kita silau. Misal, nah itu doain, Bu. Semuanya akan tercatat menjadi pemberat pahala kita. Apa dasarnya? Wala takfu ma laisa laka bi'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya. Kenapa? Inna sam'a, karena pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, wal fuada, dan detakan-detakan hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi hati kita ngomong nih, Bu, ini ngaji lama banget sih ceramah, udah 30 menit nih misalnya, itu nanti dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Biar selamat gini, ya Allah kasih kesabaran, ya Allah sadarin tuh saat kecil itu lama banget ngomongnya, ya Allah ampuni kami, ya Allah berkahkan, itu jadi pahala, gitu ya caranya, gitu, Bu. Jadi hati kita jadi doa terus meskipun mulut kita diam. Karena Aisyah itu pernah menyampaikan, Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, beliau menyampaikan, aku lebih suka mengingat Allah dalam hatiku daripada ngomong lewat lisanku dengan perbandingan 1:70. Jadi Aisyah itu seringkali diam tapi hatinya berzikir, nyebut Allah, mendoakan orang pada Allah. Meskipun mulutnya diam. Kalau kita kan dikit-dikit, astagfirullahaladzim, subhanallah, tapi hati kita jengkel. Itu nggak nyambung, bukan connecting Allah lagi itu. Itu malah deket sama setan. Astagfirullah, ya Allah, kamu ini nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Loh, masa gitu kasih sayang? Masa gitu akan dapat pahala? Enggak, ya. Jadi mungkin dia diem, tapi hatinya bergejolak terus berdoa pada Allah. Wah, susah itu Pak Ustaz. Gampang, nggak pakai biaya kok, iya kan? Nggak pakai biaya. Kita diem aja, masya Allah, hati kita ngobrol. Dalam ilmu psikologi, dari pagi sampai pagi lagi atau dari tidur sampai tidur lagi, itu kurang lebih 50.000 orang itu ngobrol sendiri dalam hatinya 50.000 kali. Bangun tidur, jam sekian, nanti belum ini, nggak ngomong kita, tapi hati kita mesti ngobrol gitu. Wah, besok ini ngobrol sendiri. Nah, obrolan itu sambungkan sama Allah. Ya Allah, kasih kesabaran, ya Allah. Ini hari ini jadwalnya bayar kontrakan, ya Allah. Mudahkan rezeki kami, ya Allah. Meskipun lisannya diem, tapi hatinya terus. Itu namanya connecting Allah. Dan ini perlu dilatih, Bu. Perlu dilatih. Kalau ini terjadi, pasti karena tempatnya hati kita itu sudah normal. Bagaimana menormalkan tadi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Akan normal insya Allah. Dan kalau orang sudah zikrullah terus dalam hatinya, maka dia akan ma'iyatullah, akan selalu bersama Allah. Mau, Bu, ya? Mau selalu bersama Allah? Insya Allah. Dan masya Allah akan dibahagiakan oleh Allah. Di dunia dibahagiakan, kalau ada pertengkaran segera selesai di dalam keluarga, kalau ada salah paham segera diselesaikan oleh Allah, diberi pertolongan. Kalau ada rezeki yang sulit dipermudah oleh Allah, dimudahkan. Kalau ada anak-anak yang mungkin masih bandel akan disadarkan oleh Allah. Tapi terus kita minta, bangun tidur lihat anak kita, hati kita ngomel, bukan ngomelin marah, ya Allah ini anak keturunanku, ya Allah ampuni dia, ya Allah jadikan dia soleh, soleha, ya Allah. Lihat anak kita berangkat ke sekolah, pandangin sambil hati kita, ya Allah selamatkan dia, ya Allah hidupnya jangan susah seperti saya ini, ya Allah. Coba kalau gitu kita bisa nangis, Bu. Ketika kita nangis mendoakan di dalam hati kita, maka air mata kita itu menjadi enzim yang sangat bermanfaat dalam fisik dan akan kita
mencatatkan diri kita sebagai salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Siapa itu? Salah satunya yang ketujuh adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah kemudian dia mengembang air mata di matanya. Jadi nggak bareng-bareng. Mohon maaf, kayak di salah satu masjid gitu, jam 2 malam bulan Ramadan dibangunin, ya sholat bersama, terus ada ustadznya ceramah. Kenanglah orang tua kita, mereka berjasa. Ampuni ya Allah, alirkan air mata kita. Nah itu nggak masuk itu, ya. Meskipun nggak salah, tapi nggak masuk kategori itu. Kenapa? Karena kita butuh sendiri sama Allah. Ngobrol sendiri, naik motor, lihat sesuatu, detakkan dengan doa. Ya, naik mobil, lihat sesuatu, detakkan dengan doa. Lihat orang sehat, berdoa hati kita, sehatkan terus ya Allah dia. Lihat orang sakit, doa hati kita, ya Allah segera sembuhkan ya Allah. Begitu, terus, itu caranya Bu. Terus, lihat mantan-mantan kita dulu, doakan ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya, misal lihat orang yang dulu membenci kita, ampuni dia ya Allah. Jangan ya Allah kasih dia malapetaka, nggak boleh. Ya, oke, insya Allah. Jadi caranya kamu Bu, bagaimana untuk menyambut ini, mempersiapkan kalau malaikat sewaktu-waktu datang ke kita. Pertama, kita ngamalin ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, connecting Allah, terus sambungkan kepada Allah. Ini perlu latihan. Ini kalau khusus untuk connecting Allah itu bisa 1 jam, bisa latihannya dan sebagainya. Tapi saya nggak sampaikan itu, cukup kita latihan sendiri masing-masing ya. Insya Allah dilatih terus untuk segera terus menyambungkan kepada Allah. Agar suatu saat bila malaikat maut mendatangi kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin. Ya Allah, akhirkan kami semua husnul khatimah. Jazakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.